Halo semua. Halo. Selamat sore. Sore. Wah, senang sekali hari ini kita bisa kebaktian bersama. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Hari ulang tahun Exodus, betul. Lalu Pentakosta. hari Pentakosta. Ada yang tahu nggak Pentakosta itu apa? Gak tahu. Turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus, betul. Dan yang terakhir yang tentu saja hari ini hari Minggu dan kita akan kebaktian lagi bersama-sama. Nah, sebelum mulai kebaktian, apa aja mesti disiapkan? Hati, Alkitab, dan catatan. Itu catatan. Ya, dan sebelum mulai kita akan berdoa dulu kepada Tuhan supaya semua kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar dan apa firman Tuhan yang ditaburkan hari ini bisa bertumbuh di dalam hidup kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa kebaktian di tempat ini. Tuhan, berkati hati kami supaya kami bisa melakukan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami bisa menerima firman-Mu dan firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum mulai kita akan sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera,
Amin. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan adalah kuat, hebat, dan besar. Ayo, mari kita berdiri. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat.
Ayo kita mari berdoa. Tuhan Yesus, kami ini mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita fokus dan yang di rumah internetnya bagus, tidak jelek. Semoga kita siapkan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, thank you untuk praise and worship-nya sangat luar biasa. Siapa yang terberkati oleh praise and worship yang tadi? Wah, Lauso juga terberkati. Oke, siapa siap mendengarkan firman Tuhan? Yang di rumah udah siap belum? Ayo, apa mungkin masih ngantuk-ngantuk? Ya, tadi firman lagu terakhir bilangnya apa? Kalau menjadi anak yang manis, kita harus menuruti firman Tuhan. Kalau mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini Lauso mau bawakan firman Tuhan yang mungkin kalian jarang mendengarnya kali ya kan. Kita seringnya mendengarnya tentang mungkin Daud, mungkin Yusuf, mungkin pokoknya yang pahlawan-pahlawan gitu. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu tentang bersih-bersih. Siapa yang suka bersih-bersih? Siapa? Weh, kok yang angkat tangan sedikit yang di rumah suka bersih-bersih enggak? Enggak. Sukanya duduk di tempat yang bersih apa tempat yang kotor? Bersih dong, nanti kalau kotor gimana? Udah mandi masa kotor? Siapa yang kamarnya di sini kotor? Langsung tutup mata, angkat tangannya. Ngintip dikit, nggak ada ternyata. Siapa yang di rumah di sini kamarnya bersih? Udah dibersihin mami papi atau bersihin sendiri? Oh, hebat. Oke, yuk kita mau mulai firman kita. Tapi kita mau baca dulu yuk firman minggu lalu. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal firman minggu lalu? Ayo. Udah hafal ya? Boleh maju ke depan gak ya yang hafal satu orang aja? Boleh? Yuk sini. Iya, yuk. Oke, yuk lihat ke depan. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius berapa? Matius 5 ayat 44. Terima kasih Joyce, beri tepuk tangan buat Joyce. Nah, firman Tuhan berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Siapa yang sudah melakukan firman ini, yang sudah mengasihi musuh-musuhnya? Musuh itu apa yang, wah orang yang jahat banget? Enggak, orang yang mungkin hari ini aja yang menyakiti hati kita, kita ngerasa, wah itu seperti musuh. Kita harus apa? Mengasihi, nggak boleh berantem, oke? Oke, kita hafalin nanti. Di minggu ini mungkin minggu depan pasti ada kuis kali ya, ada kuis lagi. Nah, kita mau belajar tentang apa, baca adik-adik? Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Wah, hari ini kita nggak belajar tentang pahlawan-pahlawan, tetapi kita hari ini belajar tentang membersih-bersih. Wah, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Siapa yang sudah tahu cerita ini? Gak ada. Tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Oh, Angel, Kesha, Ekin, belum. Yang belum? Oke, banyak yang belum. Oke, yang belum dengerin baik-baik. Di sini itu, wah ada cerita yang sangat luar biasa. Lausa juga terberkati oleh firman ini. Kita baca dulu yuk firmannya. Ayat 12 untuk yang boy, ayat 13 untuk yang girl ya. Yang boy dulu, 1, 2, 3. Semua orang yang berjual beli balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Oke, sekarang yang girl ya, yang cewek-cewek 13. Dan berkata kepada mereka,
ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waduh, sarang penyamun itu apa sih lo Septi? Wah, ini ayatnya sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus, kita lihat videonya dulu biar kalian lebih jelas nih ceritanya tentang apa sih. Kita perhatikan baik-baik ya, di situ ada apa aja, ada siapa aja, dan Tuhan Yesus ngapain di situ ya. Yuk kita saksikan dulu videonya. Komik Alkitab Anak Kristen Sekolah Minggu. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumahku akan disebut rumah doa. Kitab Matius pasal 21 ayat 13. Oke, wah akhirnya kalian tahu ya cerita tentang ini ya. Wah, waktu itu Tuhan Yesus kemana? Mau kemana tadi? Kota mana? Mau ke kota mana? Hendak ke kota mana? Mau ke Yerusalem karena mau Paskah. Nah, waktu itu pas Tuhan Yesus ke situ, ke rumah doanya, yang dilihat apa tadi? Orang-orang berjualan. Berjualannya pun berjualan apa? Domba. Wah, hewan-hewan. Siapa yang pernah ke toko hewan? Apa sih namanya? Pasar hewan. Yang jualan kambing, sapi, segala macam pernah? Nggak pernah, orang anak kota semua ya ini ya. Kalau tempat hewan hidup, kira-kira itu bersih apa kotor? Kotor. Mereka kalau misalnya pup ke WC apa di situ aja? Di situ aja, nggak bisa ke toilet ya. Jadinya pasti sangat bau, pasti sangat
kotor. Coba kalian pikirkan, gereja kalian jadi tempat berjualan kambing. Kalian pernah gak sih pas waktu mau ada perayaan yang orang muslim yang kurban gitu, pernah gak lewat pinggir jalan terus ada orang jualan sapi, kalian lagi naik motor, gak tahu, aduh anak kota banget ini kayaknya naik mobil terus, ada bau atau wangi? Bau. Ya seperti itu kira-kira, kalau kira-kira waktu kayak gitu Tuhan Yesus pas datang, Tuhan Yesus langsung marah. Loh kok Tuhan marah sih? Tuhan Yesus marahnya bukan karena emosi. Siapa yang di sini suka marah-marah karena emosi? Apa dikit langsung, wah aku banting. Wah aku kesel handphonenya nge-lag terus, aku banting. Kerjain PR gak bisa, aku banting. Wah emosi, marah-marah. Tapi Tuhan Yesus bukan marah yang seperti itu. Tuhan Yesus marah karena sebuah kebenaran. Bener gak kalau bait Allah dipakai buat jualan? Bener gak? Gak, bait Allah rumah Tuhan dipakai buat doa. Buat apa lagi? Baca firman Tuhan, sesuatu yang baik. Wah akhirnya waktu itu Tuhan Yesus langsung mengambil apa tuh tadi dibikin kayak mungkin kayak tali kayak pecut kali yang buat iniin kuda gitu ya. Wah dibalikin semuanya pergi. Ini bukan tempat berjualan. Rumah Tuhan akan apa yang dipakai apa? Akan menjadi rumah doa bagi seluruh bangsa-bangsa. Jangan jadi sarang penyamun. Ada orang yang berjualan, bertukar-tukaran uang segala macam. Wah itu tidak baik dilakukan di rumah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus marah. Oke? Nah kalian tahu apa itu bait Allah? Siapa yang tahu bait Allah itu apa? Theo, Rio? Gereja, Wilson? Gereja zaman dulu. Yang di rumah, ayo, Kekin? Rumah Tuhan, Dev? Gereja tapi sebutan lainnya, oke. Kamu Jalvan mau menjawab? Oh berdoa, wah kalian luar biasa ya. Tapi langsung mau kasih tahu, bait Allah itu ada apa sih? Next. Oke, next. Bait Allah itu adalah jeng. Apa kita baca 1, 2, 3? Coba pegang kepalanya. Wah, tubuh kita bilang ke sendiri-sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah. Iya, kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya. Oke. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo ada firmannya nih, tubuh kamu adalah bait Roh Kudus. Wah, ayo yang pakai tubuhnya dengan sembarangan, mungkin aku mau makan yang banyak sebanyak-banyaknya sampai sakit perutnya. Berarti tidak mencintai bait Allah. Aku mau pukul-pukulin diri aku sendiri kalau marah. Ada yang gitu? Aku mau pakai tangan aku buat pukul orang lain. Aku biar dikira hebat, aku mau tonjok temen aku pakai bait Allah, pakai rumah Tuhan di sini. Tuhan sedih nggak kayak gitu? Itu sama aja kita seperti tadi berjualan binatang-binatang di rumah Allah, bait Allah, mengotori bait Allah. Badan kita berarti digunakan untuk apa? Untuk hal baik. Kita memuji teman, kita berkata-kata positif, kita membantu teman, membantu orang lain. Jangan dipakai buat yang tidak baik bait Allah itu. Oke? Next. Nah, ini ada gambar 2 nih. Sebelah kanan, sebelah sana kanan apa kiri nih digambar lo tidak tahu. Sebelah sini bersih, sebelah sana kotor. Siapa yang suka hal-hal kotor? Enggak. Hal-hal kotor sedikit. Siapa yang suka hal-hal yang bersih? Wah, di rumah juga suka hal yang bersih. Wah, makanan kotor dikit, oh tidak boleh dimakan, harus yang bersih. Pakaian kotor dikit,
dicuci. Berarti kita suka sesuatu yang bersih. Kalau badan kita aja harus bersih, masa hati kita kotor? Kan nggak boleh. Hati kita yang ditinggalin Tuhan Yesus harus bersih. Oke, berarti siapa yang pilih yang bersih? Angkat dua tangannya. Wah, kalian luar biasa. Kalau bersih, cara bersih gitu gampang apa susah? Lebih gampang ngotorin sesuatu apa membersihkan sesuatu? Lebih sulit, lebih gampang mengotorin kan? Kotorin tinggal kamu tumpahin aja itu pasir di situ. Kotor. Bersihnya butuh waktu. Kamu harus menyedot itu, sapu-sapu lagi. Bersihnya harus berkali-kali. Jadi sebelum tubuh kita kotor, kita nggak boleh mengotori bait Allah. Kita nggak boleh mengotori tubuh kita. Oke, next yang kedua adalah apa? Yang kalian sebut semua benar tadi. Gereja adalah bait Allah. Kita baca di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Demikianlah kamu, ini 2 ayat aja, 19 sampai 20 kemarin belum diganti ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Berat banget lause ini firmannya, tapi intinya adalah kalian itu adalah satu keluarga ketika kita sudah datang di dalam rumah Tuhan dan dasar kita adalah Tuhan Yesus. Nah, siapa yang lause mau tanya, kalian ke gereja untuk ngapain? Motivasi kalian ke gereja untuk apa? Jawab jujur. Main, ada yang jawab main. Oke, terima kasih atas kejujurannya ya. Ada apa lagi? Mempunyai teman lebih banyak, bersosialisasi lebih banyak. Apalagi? Ada yang ke gereja mau dapat makan gak ya? Saya melihat nih mata-mata yang kelaparan. Kamu gereja cuma untuk makan. Kalau kalian ke gereja tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu sama aja juga kita tidak membersihkan bait Allah loh. Kita harus dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Baru kita merasa rumah ini adalah rumah Tuhan. Nah, kalau ada teman baru namanya tadi siapa? Siapa temannya? Jason. Nah, kalau ada teman baru, kan kita udah satu keluarga. Boleh gak kita gak ajak main, anak baru aku gak mau ajak main, gak kenal. Kan kita sudah satu keluarga, kita harus bersama-sama. Nah, gimana sih caranya lause kita menjadi satu gereja yang baik? Itu ada satu, yaitu melayani Tuhan dan sesama dengan cara seperti tadi. Wilson, Aaron, Adele, Jason, wah itu melayani Tuhan dan sesama. Mereka memimpin pujian dengan baik, berlatih dengan sungguh-sungguh dan memberkati kita semua yang mendengarkan dan Tuhan juga diberkati. Siapa yang mau melayani Tuhan di sini? Ayo. Wah, melayani Tuhan gak harus, aku gak bisa nyanyi, gak harus dengan bernyanyi. Mungkin kalian memberikan care kepada teman-temannya. Wah, itu juga sebuah melayani. Next. Yang kedua, memberikan persembahan. Memberikan persembahan itu juga adalah bentuk kita melayani kepada Tuhan supaya penginjilan bisa diperluas lagi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke? Next. Tuh, apa? Yang ini? Yang ini apa? Baca semuanya 1 2 3. Gereja kita namanya apa? Dan tadi Lause Panji bilang kita hari ini ada apa? Ulang tahun ke, siapa yang tahu ulang tahun ke berapa? Wow, kalian ingat semua ya. Lause ulang tahun ke berapa? Jangan disebut. Ke-8. Wah, sebelum kita lanjut, Lause ada sedikit video loh. Wah, video apa ya? Boleh yuk kita nonton bareng-bareng ya videonya, yuk. Yuk, kita nonton ya. Iya, ada tulisan apa? Exodus. Wah, rumah kita nih ya. Rumah kita bersama nih. EXODUS. Happy birthday, Joseph. EXODUS. Happy birthday
Aku Keke. EXODUS, happy birthday. 3J. EXODUS, happy birthday. 我们一起。EXODUS, happy birthday. Teneng teneng teng. Happy birthday Exodus. Halo teman-teman, Cici Koko, Om dan Tante keluarga Exodus. Hari ini aku akan mengucapkan ulang tahun untuk Exodus. Nah, aku akan kasih sedikit pantun nih. Ada kardus isinya gundu, Exodus sudah sewindu. Soto kudus dengan madu, Exodus selalu bikin rindu. Nah, aku juga akan kasih satu ayat untuk Exodus, yaitu Yesaya 54 ayat yang ketiga. Isinya adalah, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Oke, so Jaya Exodus, dan ini adalah hadiah karya aku. Happy birthday Exodus. Semoga setelah KKR 40 hari ini ada 40 jiwa yang dibaptis di Exodus. Exodus, terobos! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Gereja Exodus. Semoga Gereja Exodus semakin diberkati Tuhan dan juga semakin memberkati banyak orang. Happy birthday Exodus. Semoga jaya terus ya. Semoga Exodus diberkati untuk jemaat-jemaat terutama Five Stars. Terima kasih, bye. Aku Angel. Angel mau ucapin selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Gereja Exodus. Angel berdoa agar Gereja Exodus menjadi gereja yang semakin besar, memenangkan banyak jiwa-jiwa, semakin maju dalam pelayanan, terlebih lagi menghasilkan tunas-tunas baru dalam setiap generasi yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Angel juga berdoa untuk Om Ar dan I Anita sebagai gembala, Lausa Angel dan Lausa John, agar semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Happy birthday! Happy birthday Exodus. Semoga anak-anak sekolah minggu Five Stone semakin banyak dan semakin hebat. 爸，生日快乐！教会已经8岁了，上帝祝福你教会，让有更多人有信耶稣。谢谢姐姐的爱言都。还有舅妈，然后也谢谢他们，照顾好教会，上帝祝福你。Happy birthday Exodus! I love you. Thank you for teaching me about Jesus. God bless you. Happy birthday Exodus! I love you. Goodbye. Happy birthday Exodus Church. We love you. Exodus. Ica mau bilang happy 8th birthday. Happy birthday Exodus. Ica mau di gereja makin banyak orang itu memuji Tuhan di gereja, dan Tuhan Yesus bisa memuji Exodus lebih banyak. Terus di gereja nggak ada virus di situ, sama di gereja akan bisa lebih banyak orang dan Sunday school people. Thank you. Irma mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Exodus. Biar Tuhan selalu memberkati Gereja Exodus dan juga menambah jiwa-jiwa yang
Gereja Exodus supaya makin banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan semakin lama semakin lebih memberkati banyak orang. Nama saya Francisco dan umur saya 11. Happy birthday Exodus dan semoga anak-anak mau datang ke Exodus. Hi, my name is Karen. Happy birthday Exodus. Bye. Selamat ulang tahun Gereja Exodus supaya semakin diberkati dan makin banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan semakin lama menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Happy birthday Exodus. Semoga tambah hebat. Selamat ulang tahun Gereja Exodus supaya Tuhan Yesus memberkati selalu. Happy birthday Exodus. Kamu hebat. Happy birthday Exodus. Semakin banyak jiwa ya. Selamat ulang tahun Gereja Exodus. Happy birthday Exodus. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Exodus. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman-temannya dong. Wah, kalian hebat, kalian luar biasa. Ada yang bisa pantun lagi, Lause baru tahu deh. Kalian bisa pantun ya. Yuk, sebelum kita next ke yang berikutnya, kita mau berdoa dulu yuk. Buat gereja kita langsung praktekin nih. Kita bisa ngapain? Mendoakan gereja Exodus. Nah, kalau tadi ada wish-nya udah banyak, kita berdoa yuk buat Exodus. Langsung minta satu anak boleh maju ke depan untuk mendoakan. Angel boleh? Yuk kita berdoa, semuanya juga berdoa, yang di rumah juga berdoa ya. Kita berdoa supaya gereja kita tadi wish-nya banyak banget, makin besar, makin memberkati banyak orang, makin apa lagi? Makin diberkati, pokoknya kita berdoa yang bagus-bagus untuk gereja kita, oke? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk gereja Exodus ya Tuhan yang 8 tahun ya Tuhan. Tuhan berkati gereja Exodus ya Tuhan, agar dari gereja Exodus banyak umat-umat yang lebih mengenal Engkau lagi ya Bapak. Berkati gereja Exodus ya Tuhan agar menghasilkan tunas-tunas baru ya Tuhan dalam setiap generasi yang Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja Exodus selalu, lindungi ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Angel. Wah, biar gereja kita semakin besar, sekolah minggunya nanti semakin banyak teman-teman lagi. Oke, nextnya membersihkan dan merapikan apa? Kalau kita lagi main di gereja kan suka banyak mainan. Kita juga harus menjaga kerapian gereja kita. Jangan main ditinggal di sini pulang. Gereja tempat duduknya nggak diberesin. Di dalam bonekanya kemana-mana. Itu namanya menjaga kebersihan bait Allah nggak? Enggak, di sini itu kita milik kita bersama. Seolah-olah di sini memang rumah kita semua. Kalau kita habis memakai barang, kita harus balikin. Kalau kita habis makan, kita harus cuci. Kita harus menjaga kebersihan bersama-sama, membersihkan. Kalau mungkin ada kotor, langsung inisiatif ambil sapu, kita nyapu. Oke? Oke, setuju? Setuju. Kita baca untuk ayat hafalannya ya. Ayo. 1, 2, 3. Ada tertulis, rumahku akan disebut dengan rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun ya. Tadi bilang Tuhan rumahku akan disebut dengan rumah doa. Jadi rumahku itu apa? Gereja dan diri kita. Jadi diri kita juga akan menjadi rumah doanya Tuhan. Oke yuk adik-adik kita yuk lipat tangan tutup matanya. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, anak-Mu berdoa ya Bapak buat setiap kami anak-anak sekolah minggu, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, biar kami boleh menjadi Tuhan tempat doa-Mu, rumah-Mu Tuhan yang kudus Tuhan. Terus Tuhan ajari setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak, supaya kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memberkati banyak orang, biar kami
kami boleh Tuhan untuk menjadi dampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang di tempat ini ataupun yang di rumah yang menonton YouTube ini Tuhan, anak serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, jadikan kami Tuhan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu berdoa, haleluya. Amin. Oke, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Lause serahkan untuk Lause Panji. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, Lause, ada yang ingat tadi Lause Septi bicara tentang apa? Ya, membersihkan bait Allah. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Boleh gak kita mukul orang? Gak boleh, kita harus lakukan untuk semua hal yang baik. Nah, sebentar lagi kita akan memulai memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami menjadi berkat untuk memperbesar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada beberapa pengumuman. Ada yang tahu besok minggu keberapa? Minggu ke-5. Biasa kalau di minggu terakhir di tiap bulan kita mau ngadain apa? Zoom gathering, betul. Nah, kita akan mengadakan Zoom gathering pada tanggal 30 Mei jam 3 sore. Dan ada pengumuman lagi, minggu depan akan ada perhitungan poin. Akan ada perhitungan poin dan beberapa poin boleh ditukarkan. Nanti akan lebih lengkapnya, Lause Angel akan memberikan pengumuman di WhatsApp group kepada papa mama kalian. Jadi, tukarnya nanti di gereja. Nanti akan ada, Lause Angel akan kasih pengumuman ya, untuk penukaran poinnya. Dan itu pengumuman untuk minggu ini. Dan sebelum itu mari kita sama-sama untuk say goodbye kepada teman-teman yang di rumah. Kita bangkit berdiri. Oh ya, kita akan bilang happy birthday Exodus. 1, 2, 3. Happy birthday Exodus. Dan bye-bye. Bye-bye.